beberapa komisi pemilihan umum daerah membenarkan kalau ada ex-narapidana koruptor yang mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD RI. Ini gawat guys, karena jika benar mereka mencalonkan, artinya pemilu kita mencederai tujuannya sendiri, sebab bisa menciptakan pemilu yang tidak berintegritas. Belum lagi, aturan dalam Undang-Undang Pemilu bagi ex-narapidana ini dinilai masih kurang. Apalagi, aturan penyampaian ke publik bahwa seorang calon tersebut adalah ex-narapidana dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Nah, tentang gimana lebih jelas aturan bagi ex-narapidana koruptor ini, dan apakah ada perubahannya, yang akan kita bahas dalam Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Tonggak utama aturan untuk pemilu kita adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, hanya ada satu syarat bagi ex-narapidana koruptor untuk mencalonkan baik menjadi anggota DPR, DPRD, ataupun DPD, yaitu secara dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Nah, oleh karena minimnya aturan untuk ex-koruptor tersebut, membuat mereka leluasa bisa maju menjadi calon anggota DPR, DPRD, maupun DPD. Tapi akhirnya, untuk memperketat aturan bagi ex-narapidana koruptor, terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU/17/2019 yang memberikan 4 syarat yang cukup ketat bagi ex-narapidana bisa menjadi pejabat publik, yaitu yang pertama, hanya untuk jabatan yang dipilih. Kedua, berlaku terbatas untuk jangka 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidananya. Ketiga, jujur dan terbuka mengenai latar belakangnya sebagai mantan terpidana. Keempat, bukan pelaku kejahatan berulang. Lalu yang kedua, ada putusan MK nomor 87/PUU/20/2022 yang merubah pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu, bahwa untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, para ex-narapidana ini telah melewati masa 5 tahun setelah mereka selesai menjalani pidananya, atau 5 tahun setelah keluar dari penjara. Nah, sayangnya, aturan tersebut hanya berlaku bagi calon anggota DPR dan DPRD saja, tidak berlaku untuk anggota DPD. Hal itulah yang membuat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar ada masa jeda selama 5 tahun untuk ex-narapidana koruptor bisa menjadi bakal calon anggota DPD. Sebab yang sebelumnya hanya merubah pasal 240 saja, maka mereka menggugat pasal lain yang berbunyi sama. Namun terkhusus untuk calon anggota DPD, yaitu pasal 182 ayat 1 huruf G, sehingga menciptakan aturan yang sama untuk ex-koruptor bisa menjadi calon anggota DPD. Dengan ada masa tunggu selama 5 tahun setelah ex-koruptor ini selesai menjalani pidana penjaranya. Ya, walaupun tidak menjadi jaminan setelah 5 tahun mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun itu dinilai cukup untuk mereka introspeksi diri, agar tidak melakukan perbuatan korupsi lagi. Tapi guys, kalau saya pribadi sih, walaupun mereka udah melewati masa 5 tahun tersebut, saya sih tetap menolak ex-koruptor bisa menjadi calon anggota DPD lagi. Alasannya ya jelas, tidak ada jaminan mereka untuk tidak korupsi lagi. Makanya, saya harap kita bisa lebih teliti dan lebih baik dalam memilih perwakilan kita, baik di DPR, DPRD, maupun di DPD, serta punya aturan yang lebih baik untuk pemilu agar kita punya pemilu dan pejabat sebagai perwakilan kita yang punya integritas yang tinggi dan menjunjung demokrasi Pancasila.
Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolive.